Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu maneh nangone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Wone cuacane yo adem. Kudu hati-hati ki akeh wong terserang apa? Penyakit. Oh, penyakit. Penyakit. Yo pilek, yo flu. Ya Makanya mencintaimu. kudu hati-hati. Muga lancar kabeh. Amin. Gawe rezeki, gawe kesehatan, dunya akhirat. Amin. Iwak peyek sego berkatan sandingane ayam panggangan. Mainkan yuk. Ojo ngenyek jenenge seniman penghasilane akeh ngalahi juragan kos-kosan. Yuk. Iku mek bulan Agustus tok. November ambek tahun baruan iku baru koyo juragan awake dhewe. Mas yo ngene-ngene, aku iki pegawe bank. Oh iya. Nanggone bank bagian penagihan aku bank tetil narik kredit panci kreditan. Modal usaha iku ngono utama khususnya gawe UMKM kota Surabaya. Pinjaman modal gawe majokno usaha supaya uripe iso sejahtera. Jenenge bank perkreditan rakyat kudune iso membantu masyarakat. Kreditan lunak bungane ojo berat supaya ekonomi rakyat iso meningkat. Iki ngono kesempatan ngajokno BPR usaha kerajinan, ngajokno ditolak gak sesuai persyaratan. Mergo kerajinanku rajin golek utangan. Oh iya, oh iya. Gawe kerajinan golek utangan. Gak disetujui ambek bank. Penghasilanmu ngalahi juragan kos-kosan. Apa golek utangan? Iku lek bulan Agustus. Lah sampean November, biasanya ngono pisan, karo Be. Desember. Soalnya job-joban tekone ya iku. Aku mau krungu ana sing ngekei utang-utangan deh. Tapi digawe apa utangane Kok lek ono Utang-utangan utang-utangan bawahan pengen terus. tengen. Iya deh. Kan aku juga butuh ya kayak jualan gini kayak utang-utangan tuh kayaknya aku butuh kreditan sing gak. oleh, nek gawe usaha oleh, nek gawe Pokoknya belanja gak mau gak tahu. oleh. Iku ya apa caranya, persyaratannya apa aku golek kreditan sing gak usah bayar. Mari ini tak diduwi. Ya apa? Ya apa? Ya apa? Cita. Gak usah bayar gak ngono. Jenenge kreditan kok Bayar. pinjaman, ya kudu dibayar. Lah wong ngekei bantuan kok setengah-setengah separuh Iya, begitu. bener iki. Iya kan. Niku lak duduk bapakmu. Bapake wong ngekei bantuan. Awakmu iki dikei modal dibantu dengan Lah bahasane dikei to, berarti kok usah bayar. Aku kok iya bener. Kon lek rame sing nyili lho Kak Sida. iya. Kon rame sing nyili Kak Sida Lha kan tambah jarene nangis, kan Kak. anggaran kan ditambahi iki ya apa iki nang ngene. Betul loh bakal rujak. Kan aku membangun etalase. Bange pemerintah iki lho. Paham. Anane dibahas. APBD-ne ditambahi berarti kan kreditane iso oleh nerima tambah akeh dhewe. Kok nek wis dodolan lak entek untung kan. Bayar. Bayar. Ya mau males aku. Iki opo Ngene iki sih? lho. Ngene iki lho. Arek Surabaya gak maju-maju arek sore Ya iki. Lho, kanane kok pas iso? banget iki. Ya wis. Ayo. Basen. Ketemu Olehne mana piro? dulur?
Ketemu Aku mana kok ketemu nang? maneh. Kamu Andre. Ngalih kok. Sabar. Kamu- Sabar wis mangan durung? Ngamuk aku kok. Oh, mari kenal dhewe mangan rujak ya. Ya. Nang rujak Surabaya ketemu maneng ruang jagongan rakyat Rakyat Surabaya. Surabaya. Acara sing apik iki berkat dukungan dari DPRD DPRD Kota Surabaya. Boleh kasih tepuk tangannya dong. Nah, Malam hari ini bersama dengan saya Rina Koto dan saya Pulung Siswantara. Nah, malam hari ini kita bahasnya tentang Manfaatkan permodalan BPR SAU untuk kebangkitan UMKM Kota Surabaya. mungkin pernah dengar PT BPR SAU. Ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Surya Arta Arta Utama. Ini adalah BUMD Kota Surabaya, Cak Barikning. Nah, iki Sing jari biasa ini- nyelang-nyelangi. Nah, iki jari ini untuk suntikan. Tahun 2023 jari ini suntikannya 50 miliar. Jari ini tapi Tahun 22 50 miliar. Gak tahu aku untuk 200.000 yang greges kok aku. Ini buat masyarakat Kota Surabaya supaya ini langsung kepikiran yang usahanya masih kecil-kecil supaya tambah besar. Wes kon ojo kakek ngomongin tonton video nih. Langsung aja nonton video nih ya. Derek Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kutha Surabaya njlentrehno. Lek saiki PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Arta Utama utawa BPR SAU BUMD duweke Guminte Kutha Surabaya modale wis ditambahi maneh tekan APBD Kutha Surabaya. Lah gedene iki 10 miliar rupiah nduk tahun 2022 ambek 50 miliar rupiah kanggo tahun 2023. Ditambah ini penyertaan modal iki dilakokno tujuane kanggo ngintervensi kredit modal ambek bunga enteng kanggo pelaku UMKM nduk Kutha Surabaya. Dikarepno ana modal bunga enteng iki iso ngindari pelaku usaha utamane mbok ndewor tekan ciretan pinjaman online ambek bank titil sing bungane dhuwur. Polahe lek sampai kedadian iki ngarakno pelaku UMKM nduk Kutha Surabaya dadi bangkrut. Dikarepno ana intervensi modal kanggo pelaku usaha UMKM iki iso nggerakno UMKM nduk Kutha Surabaya bangkit maneh sakmarine pandemi Covid-19. Layu dikarepno pisan syaratnya gawe pelaku UMKM sing utang nduk BPR SAU yo gak diangel-angel, sing penting wajib wis kedaftar dadi pelaku UMKM nang Kutha Surabaya. Syaratnya gampang ya. Pokoknya wis kedaftar UMKM nang Kutha Surabaya. Tapi lek misale awakmu cek tas bangkrut ya toh. Cek tas kate gawe UMKM terus piye jan? Lah yo ngelu sih. Langsung aja ngomong ambil Nah, ahlinya iya ya, daripada wes, ada tukaran ya. Langsung saja kita akan mengundang Bapak Anas Karno selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya. Kami persilakan. Juga ada Ibu Reni Wulandari, Direktur Utama PT BPR Surya Arta Utama. Kami juga mengundang Bapak Devi Afrianto, Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkop UKM dan Perdagangan Kota Surabaya. Dan Uga yang enek terakhir, Cak Amsa Fauzi Ridho, Kepala Produksi Kampung Jahit Nusantara. kami persilakan. Yo Mas. Boleh bebas. Nggih. Sebelah mriki Mas. Selamat datang di Rujak Surabaya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Waktu ini memang luang, tapi kan katanya enek sing lewat. Oh iya, ini banyak sekali iklan yang masuk. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Rujak Surabaya. Ayo rujakan. Rajaan tape Ning CDV Balik maneh dulur nang kene Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Karo Karena Cak Pul, aku iya. disopo, makanya adikku Sing nyopo. buka sampean. Among swara. Among Nedon Rimo ya. Kita membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan permodalan dari PT BPR SAU ini untuk membangkitkan UMKM Kota Surabaya. Ini kan kemarin habis corona Bapak Ibu ya kan. Terus habis gitu kita memulai lagi. Alhamdulillah setahun belakangan ini mulai Kalau saya mau cerita membaik. dulu lah, habis corona kabeh pelan-pelan. wong ngeru lah habis corona ini. Bapak juga termasuk Habis, iya, kena semua dampaknya. kena kabeh wis Pak, lah. ini kita ke Pak Anas dulu nih Pak. Kabarnya tahun ini modalnya ditambahin disuntikan 10 miliar. Tahun depan 50. Ya. Ini boleh ceritakan nggak Pak? Oh iya, terima kasih Mbak Rina dan Mas Pulung. Pulung ya. Mohon izin Bu. Ya.
Jadi memang kebetulan pemerintah Kota Surabaya ini di bawah kepemimpinan Pak Eri Almuji ini semangatnya adalah yang jangan sampai tadi sesudah masa pandemi. Ini bagaimana pemulihan tentang perekonomian. Di BPRSAU ini banyak sekali UMKM semuanya sudah banyak sekali, tetapi perlu ada supporting dana yang nanti di 2022 ini sudah 10M, nanti di 2023 50. Akhirnya semangat daripada perekonomian UMKM ini yang di Surabaya harus disupport sekali oleh pemerintah Kota Surabaya. Sejauh ini Pak sampai tahun 2022 ada berapa Pak kalau di Kota Surabaya? Yang apa itu? UMKM. Wah, kalau UMKM di Surabaya total itu hampir 40.000 ada. 40.000 Iya. loh, luar biasa. Luar biasa, banyak sekali. Dan jauh Pak, untuk Ya. supporting itu apakah hanya dana atau ada dalam bentuk lain gitu Pak? Kalau yang UMKM nanti lebih detail di dinas koperasi belakangan ya. Oke. Yang sementara ini sering saya turun ke masyarakat, bahkan sering hearing, itu tidak saja pinjaman modal, akan tetapi pendampingan UMKM. Oke. Ya, pendampingan Benar. memulai Usaha. usahanya sampai nanti pendampingan tentang jenis marketing atau penjualannya. Wah, sampai Gitu. mereka mandiri Pak Mandiri, ya? Wah, ya, luar betul. biasa ya. Kita kali ini beralih ke Bu Reni. Bu Reni dari PT BPRSAU sendiri sebenarnya ada alasan khusus nggak kenapa pas tahun depan nih makin banyak lagi suntikan dananya? Ya. Gini Mbak Irina, kita kemarin sudah 2 tahun melewati masa pandemi, tapi alhamdulillah BPRSAU masih bisa tumbuh karena kita selama ini juga fokus di UMKM. Memang ada yang berdampak, tapi ada juga yang tidak. Nah, untuk lebih mendongkrak UMKM ini, karena bagaimanapun landasan UMKM ini juga menjadi landasan untuk perkembangan perekonomian daerah ya, khususnya nanti juga nasional. Makanya kita disupport karena Pak Erik juga fokus sekali untuk mengembangkan UMKM. Kita disupport dana tahun 23, nanti 50M, tahun ini sudah 10M, jadi total 60M. Termasuk juga kan ngelihat setiap tahun sepertinya makin banyak dan ini sepertinya benar-benar bisa menggerakkan perekonomian juga. Alasannya betul. seperti itu juga Iya. ya. Oke. Yang jauh Katanya mau kalau- nanya Pak Devi tadi. Aku takut bungan. Oh masih Bu Reni ya wes. Ini loh Bu, maksudku Kenapa? kenapa kok yakin ketika ini duit ini muncul terus perekonomian pasti naik gitu Bu? Jadi contohnya begini, tahun 2021 yang lalu kita melihat ya dampak pandemi itu UMKM banyak yang kesulitan dalam sisi keuangan. Sehingga mereka juga akhirnya kalah bersaing dengan banyaknya bermunculan contoh aja makanan minuman yang kekinian. Ya. Nah, itu sebagai contoh. Nah, karena mereka kesulitan keuangan, otomatis kan butuh modal untuk mengembangkan usahanya. Tahun 2021, tepatnya bulan Mei, kita memberikan ada namanya program Puspita, singkatannya pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh. Oh program Puspita. Puspita. Oke. Nah, di situ kita memberikan dengan bunga yang murah, rendah sekali. Berapa kalau boleh tahu Bu? Setahun cuma 3%. Setahun cuma 3%. Rugi kan kamu nggak tahu. Reni aku bodoh. Dan itu terbukti kita sudah bisa merealisasikan kurang lebih sekitar 1.815 orang Oke. UMKM. Tapi kita bentuk kelompok-kelompok dengan jumlah kelompok sekitar 146 kelompok. Alhamdulillah itu kelihatan sekali nyata bahwasanya modal dari kami bisa mensupport untuk mengembangkan. Jadi usaha mereka nggak sampai mati. Benar. Dan kehidupan mereka juga jadi jauh lebih baik ya kan. Betul. Itu buat usaha, buat Shopee. Tapi nyelek gitu tuh pakai jaminan tak Bu? Nah, kebetulan yang Puspita ini karena kelompok, kita buat tanggung renteng. Iya, jadi hanya satu kelompok itu hanya ada satu jaminan saja. Dan jaminan itu juga tidak perlu senilai besar pinjamannya. Jadi ini satu hanya untuk kelompok. ikatan Iya, ya. iya. Paling nggak ini Betul. adalah ya. Menghormati satu- itikadnya. Betul, betul. Oke. Kita kali ini beralih ke Pak Mas Devi, Devi ya. jelas. Pak Devi ya. Ini selaku Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkop UKM dan Perdagangan Kota Surabaya. Kalau ngelihat sebenarnya kalau UMKM di Kota Surabaya sendiri seperti apa sih Mas? Apa aja yang mereka butuhkan sebenarnya? Ya, kalau kita ngomong UMKM sebenarnya ya, sektor yang sangat elastis. Ya, jadi pertambahannya dinamis sekali. Jadi kalau Pak Anas nyampaikan 40-an ribu, sebenarnya kalau di data kami 83.000. Wow. Jadi luar biasa. Jadi kalau kemarin pandemi Cepet itu, banget ternyata Pak ya. ya pandemi yang kemarin banyak orang akhirnya beralih profesi juga jadi wirausaha. Karena sekali lagi ini kan sektor elastis. Kalau di Surabaya sendiri kebetulan memang
didominasi oleh sektor makanan minuman. Nah, kalau kita bandingin potret kinerjanya per triwulan gitu ya, dibanding 2001 ke 2022 peningkatannya luar biasa. Apa indikasinya? Satu, memang kondisi ekonomi sudah mulai bergerak. Ya. Yang kedua, bentuk intervensi yang salah satunya pemerintah kota dan teman-teman legislatif fasilitasi kelihatannya pada track yang benar. Bukan kelihatannya, memang di track yang benar. Apa yang kita lakukan? Karena pandemi kemarin banyak sektor yang melemah, tidak bisa menyerap produknya teman-teman UMKM ini, Bapak Wali Kota mencoba membuat inovasi. Jadi memobilisasi asetnya, aset Pemkot. Siapa itu? Ya kami ASN, kemudian aset-aset yang dimiliki Pemkot. Salah satunya mungkin yang Mbak Rina maupun Mas Pulung dengar di Peken-Peken itu ya. Lipekan, iya benar-benar. Memobilisasi kami. Ipeken. Apakah ada aplikasi lain juga? Peken itu kepanjangannya apa? Itu sebenarnya akronim saya itu sebenarnya. Akronim itu. Peken kan pasar ya. Peken. Singkatan dari pemberdayaan ekonomi, lan perkuatan pertahanan. Oke. Masa jane aku pengen takut definisi operasional dari UMKM gitu. Engko ae apa ya? Iki ana sing ngatene lewat ya. Aja nang Dindi tetep nang Rejak Surabaya. Rujaan Rajaan kerupuk ayo rembukan Balik mana nang Rejak Surabaya, nedon nrimo among swara ya. Ini sebagai informasi Mas Pulung dan juga pemirsa yang ada di rumah, tahun depan banyak sekali yang menyarankan kita untuk berhati-hati, berjaga-jaga dengan perekonomian yang kita miliki saat ini, karena yang ditakutkan tahun depan tuh mau ada resesi, Mas. Tapi kabarnya Indonesia, ini menurut pakar ekonomi ya, melihat Indonesia ini akan yang negara yang tidak seberapa terpengaruh karena apa? Karena adanya UMKM. Iki lho takok ini sing Langsung penting ya. Itu Pak, kenapa itu ini penting kan, banget. Iki mah ngomong pinjaman lho. Nah, iki paling penting wong iki nunggu kabeh. Iya, supaya bisa membangun UMKM yang Sing lainnya. dianggap UMKM niku nopo, Pak? Ini Cara, kan- yang bisa dikatakan UMKM ya. Definisinya sih sebenarnya kalau kita yang disebut UMKM, mereka melakukan kegiatan usaha produktif, baik itu menghasilkan atau kemudian meneruskan kegiatan dagang lah. Dagang. Maklaran ngoten nggih. Jadi kita bukan ya? Sebenarnya maklaran juga, ya. Maklaran juga ya, Pak? Betul, ya? karena Enggak, dia, Pak. dia Enggak, kita bergerak di nggak bidang maklarin jasa. Oh, talent kok, Pak. Enggak. Ya, cuman kalau di ada aturan yang menjelaskan tentang pembagian kewenangan antar Oke. pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Kalau kota dan kabupaten itu kita mempunyai kewenangan untuk memberdayakan yang masuk di skala mikro. Jadi pelaku-pelaku usaha yang di skala mikro. Siapa sih mereka? Yang mempunyai omset tahunan 2 miliar. Oh, Paling sudah banyak. nyampe nggak usahamu kemarin? Paling gede 2 juta Pak kemarin. 2 juta. Untuk berapa proses lingkat? utang ini, Pak, pinjaman Oke. ini apakah memang harus lewat Dinkop atau gimana ini, Pak? Nah, ini enten sing badhe utang, Iya. Pak. Mau dijelasin utang langsung datang loh dia. Iya. Ngomong utang langsung teko nggawa teh. Ini syaratnya ya berarti Iya. ya. Apakah harus lewat Dinkop atau pripun? Kalau syarat nanti mungkin Bu Reni ya. Cuman prinsipnya kalau apakah yang mengajukan pinjaman itu harus melalui dinas koperasi, mungkin lihat ininya dulu ya. Jatuh ya. Bisa digawa ya. Padahal kita bisa berdua loh orangnya sharing. Lihat backgroundnya dulu. Kalau dia memang pelaku usaha, mungkin teman-teman BPR mungkin punya ini ya, mungkin punya ya semacam prioritas gitu mungkin Bu ya. Oke. Ya, Oke. tapi prinsipnya teman-teman yang mencoba mengakses ke Puspita itu mungkin ya memang karena kreditnya untuk kredit usaha ya. Nggih. Baik. Jadi diprioritaskan untuk ini. Alah, mari Kali teh ini- saiki rujak lek ngomong utangan tau weko kabeh to lah. Pura-pura kabeh. Iya, kayane Kali ini kita ke kene. Mas Hamzan ya sebagai pelaku usaha berarti ya. Kepala Produksi Kampung Jahit Nusantara. Ini dulu awalnya apakah juga dapat suntikan modal atau seperti apa? Aku disontek juga. Weh. Modal. Monggo Pak. Biar gede ya rujaknya ya. Sebelumnya kan belum ada suntikan modal. Rujak. Akhirnya dari BPR sangat membantu itu untuk
kelanjutan ekonomi Kampung Jahit Nusantara. Kalau boleh tahu Mas Hamzah dulu usahanya udah berapa lama, terus akhirnya dapat suntikan dananya waktu tahun keberapa? Usahanya 7 tahun. 7 tahun. Ya, baru tahun ini dapat suntikan. Baru tahun ini. Iya. Kenapa memutuskan pada akhirnya sepertinya butuh suntikan dana? Ya, itu saya sudah dari dulu 6 tahun kan belum mendirikan koperasi. Oke. Hanya sebatas konveksi biasa gitu. Mm-mm. Akhirnya saya mulai membangun dari kampung, warga-warga sekitar juga. Mempekerjakan warga sekitar. Warga sekitar juga. Akhirnya itu menerima order dari pemerintah. Oh. Gitu lah, sangat membantu Link juga ya Iya, sebenarnya ya. UMKM juga gitu. Akhirnya ikut ke BPR. Oke. Pak Hamzah, kalau boleh tahu dulu itu pinjam berapa sih Pak? Kamu kok kepengen tahu aja? Produsernya sih pengen rugi lewat kini sumpah bukan. Tutup Wah, aku. kamu kalau mau nanya nanti nanya Kalau sendiri itu ya. urusan kepala koperasinya Pak. Oh, gitu ya? Saya hanya kepala produksi aja. Tapi nyon sewu, Iya. dulu waktu pinjam itu gampang apa angel Mas? Sangat gampang. Wow, sangat gampang loh. Sangat mudah itu. Pak, tapi kita ke Pak Anas lagi nih Pak. Kan namanya pinjaman ya, harapannya kan bisa membantu. Tapi kan kadang-kadang ada yang nakal nih di tengah-tengah. Kalau dari DPRD sendiri pengawasannya seperti apa Pak? Yang pertama adalah pengawasannya terhadap BUMD yang ada di Kota Surabaya. Artinya tepat sasaran. Kebetulan juga bahwasanya barusan ini kan ada pengesahan APBD Kota Surabaya 11,2 triliun. 40%-nya itu prioritas untuk UMKM. Semangatnya. Mantap kan? Pancen memang ingin membesarkan UMKM di Betul. Surabaya. Jadi yang jenengan sampaikan tadi, rasa kekhawatiran di tahun 2023 jangan sampai. Karena UMKM adalah ujung tombak daripada Betul. Saya setuju perekonomian. Iya, Yes. itu. Pak, tadi aja waktu opening Bapak udah lihat kan teman-teman saya yang nakal-nakal itu udah niat nggak bayar Pak. Niat disuntik tapi niat nggak balikin katanya. Iya, Katanya gitu ya. kalau totalitas ya nggak balikin. Wah, iya mengan. Itu yang bikin Indonesia nggak maju ya kayak gitu tuh ya. Nah, iki aku paling pengin takok nang Bu Reni. Bu Reni, syaratnya tuh. Wong-wong iki wis kecatet gak sih? Karena aku pengen teru berapa banyak Bu Iya. UMKM sing wis kecatet ngoten. Ada sanksi khusus nggak Bu? Kalau jumlah UMKM yang sudah kami biayai ada sekitar 2.500-an ya. 2.500 yang tercatat di Yang DPR. tercatat di BPR. Dan ini bertambah terus ini. Makanya semangatnya di 2023 dengan tambahan modal itu kami lebih optimalkan. Karena nanti ada program-program lain yang kami berikan. Kalau yang tadi Puspita kan 3%. Tapi memang Puspita ini nilainya tidak bisa banyak, hanya sampai dengan 5 juta. Oke. Nah, nanti kita ada KUR, yang mana KUR ini bunganya masih lebih murah dari KUR-nya Bank lain. Berapa, Kalau bank Bu? lain 6, saya Boleh. cuma 5. Oh, Berapa? 5. Oh, ndek. Nah, gitu. Jadi semangat kita untuk mengembangkan UMKM ini harus dioptimalkan. Ini nanti Ibu habis live makin banyak Bu yang akan mendaftar. Tenang aja Bu ya, Ini kan siap-siap. mumpung di TV, sing nonton yo akeh. Yes, Syaratnya syaratnya. pripun to, Bu? Kalau untuk UMKM yang pertama syaratnya memiliki usaha. Memiliki usaha, jangan bodong-bodong. Gini loh, namanya memiliki usaha kan ya akeh aku dodolan online kan ya usaha, Bu. Buktine napa? Bu? Spesifiknya Bu mungkin. Nah, kalau Bapak jual online tapi kan ada transaksi kemudian ada sejarahnya nggih. Nggih, Nah, nggih. artinya ada track recordnya seperti itu. Ngoten Nah, itu saged nggih, Bu nggih. bisa. Harus berapa lama sudah terbangun berapa lama? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Biarpun mau besok mau coba usaha baru juga nggak apa-apa. Nggak juga ya Bu ya. Ngeyel sih, nah kon koyo sing butuh utangan kono koyo enak. Ya, Nggak semua mungkin. itu kan kita lihat kondisi ya. Iya, iya. Kalau berjalan 3 bulan, tapi ternyata memang seperti tadi disampaikan sama Pak Devi ada e-peken. Dia jualan di e-peken ya Pak E-peken. Devi, baru 3 bulan. Tapi pemesannya banyak, omsetnya banyak, kita bisa. Oke, Meskipun baik. itu baru 3 bulan. Baik. Itu tercatat Syarat di selanjutnya data, apa nih Bu? KTP, KTP. suami istri, kalau bagi yang menikah ya, kalau belum ada surat keterangan belum nikah. Kemudian kartu keluarga, surat nikah, sudah cukup itu saja. Sumpah Bu ngono tok, Bu. Nah, tapi kalau yang Nggak cek kelompok, rumah, cek harta gitu. nanti kita ada tim sendiri. Oh. Itu loh Pak, itu loh. Kenapa? Enggak Mau ada maju. jaminan kayak sertifikat BPKB Itu ngoten. kalau yang untuk bukan kelas yang KUR ataupun yang Puspita itu kita ada jaminan. Beda. Kalau Yang- Bapak lebih tinggi lagi minjemnya ada ya Bu Betul. ya. Kalau kur sampai pinten, Bu?
kur sampai 20 sementara ini. Lumayan, rek tuku sepeda motor. Kan usaha. Kan usahane ngojek. Ini kemarin ceritain dong usahamu gimana? Usahanya gimana kemarin? Bisa aku. Kopinya. Kopi saya kan sudah ada, Bu. Terus tutup. Lah itu kan belum tercatat. Ya. Kalau misalnya saya, Bu, saya butuh modal, ngaten Ya, pripun, Bu? berarti Bapak harus menyiapkan RAB, artinya Bapak sudah punya gambaran mau buka lagi di mana. Tuh, gitu. harus udah jelas kira-kira uang ini saat dipinjamkan tuh untuk apa. Jangan nanti dipinjemin datang kepikiran beli motor. Iya. Jadi nanti Bapak kesulitan ngangsur ke saya kan, Bapak susah juga. Nggih. Nah, kalau Saya ditagih-tagih kan mau buka di susah Warsu, juga. Bu, warung Surabaya, Bu. Oh, tutup. Permisi tadi mau nanya apa ini? Geng ceria ini. Nanti aja segmen selanjutnya. Segmen 4 biasanya. Engko men berbahaya kok ta. Soalnya tadi kayak kepengen banget gitu loh. Tapi saya utangan niat aja narare kita. Saya penasaran sama Pak Devi nih di sini. Jenis usahanya mereka tuh apa aja sih Pak? Kalau tadi ini kan konveksi berarti kan baju, kain gitu ya. Yang lain rata-rata apa aja sih Pak? Kalau Makanan di pasti data ya? yang kami makanan minuman, terus kemudian yang urutan kedua perdagangan toko kelontong. Toko kelontong. Banyak, Oh. betul. Kemudian yang lain sama yang fashion, kemudian ada beberapa. Ada yang unik nggak Pak? Ada yang unik nggak? Kalau dilihat dari kriteria usaha ya itu saja sih, perdagangan, jasa. Yes. Omsete piro sih Pak Lek? Sing UMKM di Surabaya. Ada yang menarik ya, salah satu yang mungkin bisa dijadikan apa itu namanya semangat untuk kita terus maju ya sama apa itu namanya, setidaknya apa yang kita lakukan bersama ini sudah di track yang benar. Pak Wali ini kan concern ke pengentasan kemiskinan. Nah, salah satu pintu masuknya kan yang tadi saya sampaikan peken-peken ini. Peken. Ada satu pedagang. Dia usahanya toko kelontong. Katakanlah dia mulai bulan Januari 2022. Omsetnya baru 6 juta. Kemudian gabung di Peken, omsetnya sudah tidak pernah kurang dari 30 juta per bulan. Jadi rata-rata sampai bulan Oktober 40-an juta lah per bulan. Wah, luar biasa. Saya kemarin tuh buka toko kelontong modal 25.000 Pak, hasilnya jutaan. Modal golek linggis tok lho. Toko kelontong itu enggak mau buka kabeh. Iku nyala. Kan buka Tapi aku penasaran loh dengan adanya suntikan modal ini, adakah target dari Kota Surabaya? Nanti kita bahas ya Pak ya. Ojo nang dindi, tetap nang rujak Surabaya. Ayo rujakan Rajaan Kliping. Ayo rembukan Iso ae. Carane ngomong suara jarencana. Ben bendino ngono wae. Mepet dan gampang ngono lho lek artinya lah. Enek ae. Tapi mau lah dikongkon rembukan, aku ya pengen ngerti. Iki sebenarnya kan Kota Surabaya pasti ada harapan-harapannya ya. Kalau dari pemerintah Kota Surabaya sendiri mungkin Mas Devi di sini harapannya dengan suntikan dana yang lebih besar, ada target khusus nggak? Harapan iku engko ae sing terakhir. Target. Tadi aku bilang target. Ngono lho, aku niki cepet-cepet kudu mulai golek utangan, Pak. Golek KTP ne bojone iki, arek iki setelah. Ya kalau dikembalikan ke apa yang ingin diwujudkan Pak Wali kan pengen UKM-nya naik kelas. Oke. Nah untuk menjadikan naik kelas ini kan butuh banyak hal. Butuh memperkuat kapasitas produksinya. Dan itu semua intinya bermuara ke suntikan dana segar. Nah kesulitan teman-teman pelaku usaha kita itu terutama yang skala mikro adalah mengakses ke bank komersial. Karena banyak dari kita yang apa ya, kalau istilah teman-teman itu mungkin nggak bankable gitu kan. Nah teman-teman BPRSAU itu ya menjadi apa itu namanya? Corong penolong ya Pak. Iya betul, karena satu dari sisi bunga sudah sangat kompetitif, kemudian aksesnya juga susah seperti tadi yang disampaikan Bapak dari Kampung Jahit. Jadi itu benar-benar memudahkan buat kami untuk merealisasikan apa yang Pak Wali Kota coba wujudkan. Iki ada sing kate takok lho, ngomong guru. Sadurunge aku macakno WA iku akeh soal sing WA aku iki. Gimana? Monggo, Punya monggo, usaha enggak? Sik, bentar sebelum bertanya, punya usaha enggak? Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Nama. Nama Sugeng Priyambodo Jayadiningrat. Panggilannya Margombes. Punya usaha?
Sebentar, ini kan kalau saya dengar tadi kan ini membantu masyarakat, semua kalangan masyarakat, semua lapisan masyarakat yang mau berusaha, ya kan? Nah, ini kebetulan kan saya dosen. Nah, pernah punya usaha gede ambruk. Ya, kopi. Itu anu ya, salah ngitung ya? Nah, bukan gara-gara iya. Covid. Otomatis kan meninggalkan utang bertumpuk. Artinya BI checkingnya pasti jelek. Ya, benar. Lah mau memulai usaha baru kan mesti butuh modal. Nggih, Nah nggih, ini gimana ini BI checkingnya ini gimana? Sudah di blacklist ya? Iya. Oh, itu kamu tak, Mas? Loh, saya. Itu cerita aku itu. Saya. Aduh, Ya, nama saya Polung. Aduh. Bu Reni mungkin ya? Bu Reni nih yang paling bisa jawab ini. Memang BI checking ini sebenarnya syarat yang utama juga. Tetapi pada saat kita melakukan kunjungan, kita bisa diskusi apa masalahnya. Nanti kita akan berusaha mencarikan solusinya. Oh, itu ada ya Bu ya, kunjungan Bisa. juga. Iya, Jadi artinya dilihat nggih Bu nggih. betul, kasus per kasus. Karena memang kondisi seperti yang disampaikan Bapak tadi, sulit ya kalau untuk memulai kalau BI checkingnya jelek, karena itu juga syarat utama. Betul. Tapi nanti kita pada saat kunjungan kita bisa diskusikan. Kita berusaha membantu mencarikan solusinya. Bisa, cuma agak berat. Tadi dibilang agak berat. Aduh gak kerungu sih Enggak sadurunge mlebu rene, aku Iya. kate pengin wacana WA gitu ya. Ini takok Puspita maksimal utang berapa, tak jawab 5 juta, mangan wis. Ya. Kemudian dari Pak Tony, kalau ada yang nggak bayar karena tersendat, gimana solusinya? Kan nggak ada jaminan. Ini pertanyaan bagus. Gimana Bu Reni? Kayak kate tersendat Sejauh kayak ini gitu. ya. Terus ada lagi? Terus ada lagi Bu Ani pedagang kelontong Surabaya. BPR SAU ini kantornya di mana ya? Saya mau daftar. Ini terakhir dari Mas Wawan, Pak Anas Jos dukung terus UMKM Surabaya. Mungkin pertanyaan yang tadi tersendat dan cara mendaftar ya lebih tepatnya ya. Jadi kalau tersendat, kita lihat permasalahannya dulu. Artinya karena memang ada kendala dalam penjualan, kita nanti bisa membantu untuk memasarkan. Asal tidak karakter, artinya uangnya dipakai untuk kebutuhan konsumtif. Nah, karena kita kalau Puspita ini ada kelompok, jadi memang ini ada anggota yang dalam satu kelompok itu yang ikut memonitor. Jadi ada tanggung renteng ya. Jadi pasti nanti itu informasi tanggung renteng Barengan dalam berarti gitu ya? barengan dalam satu kelompok. Tapi ada sanksi khusus nggak sih Bu sebenarnya? Ya artinya Atau sanksi enggak? khusus itu ya sanksi moral ya. Oh, lebih ke Tanggung moral renteng. aja. Kita Aku malah pengen takoi nang Pak Anas. Kenapa? Pak Anas kan berusaha gelontorno 10 juta sampai 10 M tahun Sampai ngarep 50, ya. Ada nggak ketakutan kali ini kalau bermasalah ngaten Pak? Karena Iya. dari DPRD Kota Surabaya pasti harus tanggung jawab ini gitu. Ya takut itu wajar, manusiawi ya. Nggih. Ini saya cerita sedikit ya. Boleh, Jadi Pak, pada boleh. saat Banyak ya, Pak? Banyak apa Pak? Sampai Nggak nutup segmen waktu 5. minggu. Ini acaranya Bapak. Iya. Jadi kemarin kan habis reses, ya kan? Resesnya sekarang di DPRD Kota Surabaya kan ada 10 titik. Saya kebanyakan rata-rata mesti ngundang datang di kampung-kampung, kebanyakan juga ibu-ibu juga. Saya nih seperti sekarang ini menjadi humasnya beliaunya ini sekarang. Jubirnya. Setiap saya satu titik itu Pak, pada saat saya sampaikan tentang BPR SAU ada simpan pinjam ya yang dengan mudah. Itu rata-rata jarang saya lihat ibu langsung ngacung. Aku jarang sampai heran. Yang ngacung itu lho Pak, itu nggak pakai ngasur ada kata gitu. Aduh, lain nih. Iya, sampaikan bunganya sangat rendah, pengajuannya cukup mudah. Nggak ada tadi langsung cepet-cepet banter-banteran itu. Nah, Mintanya gimana? mintanya hibah. Gitu Iya, loh. nggak usah ngangsur ya opo. Waduh bangkrut ini. Tapi alhamdulillah tadi di media saya ada, terus termasuk jenengan yang leafletnya ya, itu disebar di grup-grup. Ini alhamdulillah ada sekitar banyak yang WA ke saya. Nah, ini berarti kan Bu, ada Ketertarikan. Iya, saya jawab nanti lihat aja di live itu. Itu ada dari direkturnya yang menyampaikan. Begitu. Kembali lagi kalau rasa khawatir itu nanti terbebani sekarang, maka nanti kita tidak akan maju. Betul. Ya kan? Betul. Itu. Yang terpenting pada saat mendapatkan realisasi pinjaman,
Yang pertama tidak seperti jenengan, tunggu sepeda motor, baik tunggu HP. Oh, Waduh. usaha ya Pak. Iya, usaha. Saya bilang sama pas ibu-ibu ngumpul itu banyak ibu-ibu, Bu, kalau jenengan dikasih hibah, nanti semangatnya untuk bertarung untuk penjualan nggak ada. Nggak ada, Pak, ya. Lewat, Artinya Pak, ya. tenang-tenang gitu loh. Tapi kalau ada pinjaman untuk ngangsur, semangat itulah yang akan didapat untuk maju. Gitu. Gini loh, kalau nanti usahanya udah maju, utangnya udah beres, bisa beli motor, beli mobil bisa ya Pak ya. Iya, bisa. Kalau usahanya Iya, udah iya. jalan sendiri. Kita balik lagi ke Bu Reni tadi cara daftarnya gimana kemana? Sebelumnya alamat dulu ya. Boleh. Alamat kami di Jalan Wali Kota Mustajab nomor 84. Wali Kota Mustajab nomor 84 Surabaya. Iya. Bu kantor wali kota loh. Seberangnya kantor wali kota, lebih tepatnya seberangnya rumah dinas Pak Wali Kota. Yang kanan jalan berarti Bu, ya? Betul, deretannya depot Anda itu. Nah, kalau mau daftarnya gimana Bu? Harus ke sana atau piye? Sebetulnya kita ada WA ya, ada WA, ada link juga nanti bisa kita share ya. Mungkin Sudah mau nyatet loh siap foto saya, Bu. buka buang Boleh Oke. Bapak. Kenapa? Ini mumpung ya Pak. Iya. Kok lagi daripada simpen lupa. Mungkin bisa ditambahi Bu, mungkin seperti salesnya Bu, yang ada di daerah barat berapa, utara berapa, tengah berapa atau berapa. Iya. Yang itu mungkin bisa bersosialisasi kepada masyarakat. Menjangkaunya lebih. Menjangkaunya itu kepada pedagang itu sih harapannya. Itu aja Mas Yonter. Oke. Ngomong lagi. Iya, jadi ini, kemarin ya memang yang diharapkan dari DPRD Iya, dengan adanya suntikan modal itu kita bisa menjangkau semua kelurahan Merata ya, biar ya, Bu. masyarakat lebih mengenal. Karena memang selama ini meskipun kita sudah ada marketing keliling-keliling tapi belum semua mengenal. Jadi kita siapkan itu seperti yang di pasar Penjaringan Sari. Tambah lagi orangnya Bu ya. Iya, betul Pak. Kita siapkan sebenarnya ada barcode ya. Iya. Dengan mendaftar di situ langsung kita akan follow up, kita akan jemput bola, kita akan hubungi. Baik. Jadi WA aja kita pasti akan hubungi. Mungkin bisa WA kemana nih Bu? Karena barcode-nya kan nggak muncul nih ya di layar. Iya. Mungkin nanti kita bisa informasikan. Kita balik lagi nih nanya kali ini ke Mas Hamzah dong. Bener. Biar kok iso roh nih. Wong kabeh karo 6 tahun loh Iya, setelah iya. menjalani. Tapi dulu sempat sebelum usaha ini apakah memang usahanya turunan? Enggak, mulai nol saya usaha itu. Masnya dari nol. Apa Iya. yang membuat Mas Hamzah berpikir kalau saya pengen jadi pengusaha? Karena kadang-kadang yang bikin orang-orang itu takut menjadi pengusaha itu nanti kayaknya, kayaknya berat gitu. Kon kok mau putus ide ini kalau Gimana? paham saya. Ya dari keberanian itu tadi, bikin usaha. Dimulai dari kreatif, sablon dulu pertama itu. Oh dulu usahanya sablon. Iya sablon, kita belajar sablon, akhirnya meningkat jadi konveksi 1-2 orang gitu. Lama-lama akhirnya jadi tadi. Kok dulu berani memutuskan pinjem itu kenapa Mas? Kemarin pinjem karena ada pesanan yang sangat besar itu Pak. Berarti secara nggak langsung dia sudah tahu kalau minjem Iya. ini saya akan dapat yang lebih besar, Iya, begitu ya. gitu. Bukan minjem untuk nantinya pengen bikin usaha tapi nggak tahu kedepannya mau dijadiin apa, gitu. Mindsetnya yang harus dirubah ya. Sudah ketemu Ibu ya? Ya, sudah. Mungkin Itu loh, dicatat Bu. ya. Coba sudah. Ayo silakan. 08123 08123 469 469 00 00 06. 08 123 469 00 06. 06. Oh, oke. 0812 469 0812 iya 469 469 00 06. 0006. Saya ulangi lagi ya. 08123 469 00 06. Betul. Iki aku kate macano WA iki. Karena enek wong iri wisan ternyata. Oh, kenapa? Gara-gara ada acara ini mereka langsung iri. Saya Bu Sunarni, dia orang Kediri Bu. Oke. Tetapi jualannya di pasar Surabaya. Ya. Iri dia kenapa kok enggak bisa kayak ngene. Apakah harus kota KTP aslinya? Surabaya? Oh. Ya iya gawe wong Surabaya. Ya itu kan Pemkot, Bos. Kita emosi gurung mangan masih. Gimana ini Bu? Oh, ini Bu berarti- ada masalah juga Bu, ini kasus yang sering terjadi di masyarakat namanya Bu Suparmo. Mau tanya nama saya dipinjam buat ngutang. Lah yang make uangnya nggak bertanggung jawab. Ini gimana Ini Bu, kadang-kadang ada Sering yang seperti kejadian itu Pak. Bu. Ada tapi enggak banyak, enggak. Ya ada.
Mungkin karena dia BI checkingnya udah di blacklist kali ya. Iya. Tapi otomatis ya yang dipinjam nambah harus tanggung jawab. Benar, dia karena yang tanda mau. tangan dan dia mau. Makanya ini hati-hati untuk pemirsa juga ya, jangan mau kalau untuk Sila-sili, dipinjam betul karena ini bahaya sekali. Nanti kita bisa BI checkingnya kita yang kena akhirnya nanti. Kita susah kalau mau kredit mobil, rumah, motor, susah. Iki usaha nah, kredit mobil. Enggak, kalau BI checkingnya bukan, kalau BI checkingnya jelek, kita ke depannya akan susah, terutama untuk minjem untuk permodalan ya Bu ya. Gitu. Oke. Pak Anas mungkin ada usaha khusus Pak ke masyarakat Ben. Ya ini pengalaman. Remai. Pengalaman dulu waktu ada P2KP ya, program pengentasan kemiskinan, itu kan ada program juga dari pusat. Yang mana di situ seluruh kelurahan itu ada namanya BKM. Saya kemudian ketua BKM ya, Badan Kesejahteraan Masyarakat. Di situ adanya hibah langsung simpan pinjam kepada seluruh masyarakat yang bentuknya KSM seperti tadi sampaikan seperti Puspita tadi kelompok-kelompok. Akan tetapi dengan bergulirnya pinjaman-pinjaman ke kelompok-kelompok itu tanpa adanya jaminan, juga bunganya saya ingat waktu 2%, itu semua pada ludes semua. Ludes itu maksudnya enggak ludes balik? tidak balik. Iya, inilah maksudnya memang ada minimal ada ikatan lah itu. Memang waktu itu tidak boleh adanya jaminan, memang itu adalah hibah. Tapi bentuk hibah memang simpan pinjam. Itu tahun lupa saya ada P2KP waktu itu ya. Jadi ini kalau ini pengalaman agar kita lebih hati-hati untuk saya rasa di rutin lebih manajernya lebih pengalaman lah. Itu sih saya. Berarti ini juga minta dukungan masyarakat nggih Pak. Iya, masyarakat karena kembali lagi ke masyarakat. Karena akadnya memang bukan hibah ya Pak ya, bukan pinjaman, pinjaman gitu loh. Tolong dibedakan walaupun sama-sama yang bantu adalah pemerintah gitu ya kan ya. Nanti kita balik lagi ya. Iya, Jangan nang boleh gini. utangan. Tetap nang Rujak Surabaya. Ayo rujak. Ketemu maneh dulur nang Rujak Surabaya, ruang jangan rakyat Surabaya gak kroso iki Iya. terakhir lho ya. Seneng loh ya, akhirnya kita banyak tahu informasi cara minjam untuk permodalan modal UMKM ya. Ini ya akadnya adalah pinjam. Terakhir mungkin ada takok harapan nih tekok wong-wong Yes, iki. terutama ini para pelaku usahanya nih, ada Mas Hamzah di sini. Enggak Pak Hamzah duluan gitu. Harapannya ya semoga BPR selalu mensupport UMKM, terutama kepada penjahit-penjahit. Ya. Soalnya kan butuh mesin juga itu untuk membeli dan gitu. Penjahit tuku kain sih ya Mas. Iya. Itu mensupport pesanan apapun dari bukan hanya dari pemerintah aja gitu ya. Tak tambahin Mas, harapannya nanti makin besar pinjamannya makin kecil bunganya gitu. Iya, gitu. Ya Mas kan? boleh tahu nih terakhir dikit ya, omset pinten Mas sebulan? Sebulan. Nggih. Sebulan minim 100 itu Pak. Wah, langsung mandek dari dosen, mandek kerja nang JTV deh mandek. Tadi pengusaha ya kan. Harapannya. 6 tahun baru 100 ya Iya, Mas. Ya. baru. Silakan baru 100. Baru rek ya Allah. Amin. Kami dari sisi pemerintah kota mungkin berharap sinerginya dengan teman-teman BPR terus. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman pelaku usaha kita itu nggak semuanya bankable. Jadi skema-skema khusus yang dirancang oleh teman-teman BPR ini sangat-sangat membantu kami untuk mempercepat apa yang Bapak Wali Kota inginkan ke depan. Jadi sinerginya kami berharap semakin optimal gitu Bu ya. Bisa dikatakan ini perekonomiannya di Kota Surabaya sudah mulai lancar lagi kah? Siap. Sudah ya? Siap. Oke. Alhamdulillah. Ibu Reni. Harapan saya UMKM ini tidak patah semangat ya. Karena UMKM ini tidak akan pernah habis. Mereka kalau sudah naik kelas akan muncul UMKM yang baru. Betul. Jadi masyarakat ini harus berani untuk berusaha. Jadi karena dengan begitu otomatis akan menambah income ya, meskipun seperti Pak Pujo tadi dosen mau usaha, nah dapat income tambahan. Nah itu. Jadi semangatnya saya fokus tetap bantu support UMKM, tapi UMKM-nya sendiri juga harus semangat, tidak pantang menyerah. BTW Bu ini namanya Pak Bulung. Nggih. Terakhir untuk Bu Reni. Nomornya bisa diulangi. Soalnya menunggu semua nih Bu. Oke.
Silakan Bu, 08123 469 0006. Hafal cepet. Tuh, ya kan ya. Soalnya kosong, jadi hafalnya cepet. Canda. Harapan Pak Anas terakhir nih Pak Gonge Pak. Harapannya ini adalah peluang yang dibuka lebar-lebar oleh pemerintah kota karena semangat untuk UMKM ya, semangat untuk pemulihan perekonomian, maka harapan kita semua tadi dari pemerintah kota, dari pengusaha termasuk dari BPR sendiri bersama-sama monggo bagi UMKM ini semangatnya harus dinaikkan kembali ya, agar ini kesempatan. Kapan lagi kalau kita tidak menggunakan ini juga untuk masyarakat Surabaya. Betul, Nah, betul. ini untuk bawa KB masyarakat. Lek koyok ngene kan kudu ndek usaha. Dilangane nang BPR SAU daripada nang Bang Dedel atau pinjol gitu loh. Apalagi mungkin yang betul. Bang apa tadi katanya? Bang Dedel. Kok saya dengernya saru gitu di telinga. Daripada pinjol-pinjol gitu kan serem. Tapi kalau mungkin untuk yang lain ngerasa selama ini maju mundur untuk jadi pengusaha, yuk jadi pengusaha. Karena tadi bahkan selama merintis bisa 100 juta. Luar biasa. Daripada kita bingung cari kerja, kenapa nggak menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri dan orang lain seperti itu ya. Oke. Pamit sih. Sukses terus Bapak Ibu ya, sehat-sehat selalu dan juga untuk UMKM Kota Surabaya. Akhir kata saya Erina Koto. Saya Belum Nusantara pamit. Kita ketemu lagi minggu depan di Rujak Surabaya. Selamat malam, sampai jumpa. But